Hasil Manchester City versus Liverpool, skor 0-2. Hasil Real Madrid versus Girona, skor 2-0. Usai gagal di Piala Asia, Indra Syafri resmi dipecat oleh PSSI. Berikut komentar Erick Thohir. Antarkan Johor Darul Takzim ke 16 besar ACL Elite 2024-2025, bek timnas Indonesia ini bangga. Tiba-tiba Son Heung-min masuk radar Manchester United. Siap lakukan revolusi lagi, Milan bidik Fabio Paratici dan Maurizio Sarri. Usai gagal di Piala Asia, Indra Syafri resmi dipecat oleh PSSI. Berikut komentar Erick Thohir. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 berujung pada pemecatan Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya. Indonesia harus angkat kaki dari turnamen setelah menelan 2 kekalahan di babak grup yang memastikan mereka gagal melaju ke fase berikutnya. Hasil ini memicu evaluasi dari PSSI yang akhirnya mengambil langkah tegas untuk melepas Indra Syafri dari jabatannya. Melalui unggahannya, Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas dedikasi Indra Syafri selama menangani timnas U20. Setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20, tulis Erick Thohir. Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI tersebut juga menegaskan bahwa Indra Syafri telah memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras Coach Indra Syafri selama menangani Garuda Muda dengan meraih medali emas SEA Games 2023, juara Piala AFF U19 2024, dan lolos ke Piala Asia U20 2025. Tambahnya, dengan pemecatan ini, muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U20 selanjutnya. Salah satu nama yang mencuat adalah Patrick Kluivert, yang saat ini masuk dalam jajaran staf kepelatihan. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait pengganti Indra Syafri. Yang pasti, pemilihan pelatih baru akan dilakukan sebelum ajang kompetisi berikutnya agar timnas U20 bisa segera berbenah dan kembali bersaing di level internasional. Antarkan Johor Darul Takzim ke 16 besar ACL Elite 2024-2025, bek timnas Indonesia ini bangga. Kesuksesannya membawa Johor Darul Takzim, JDT, ke babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025 membuat bek timnas Indonesia, Jordi Amat, merasa bangga. Johor Darul Takzim menempati posisi ketiga zona timur AFC Champions League Elite 2024-2025. Tim berjuluk Southern Tigers mengumpulkan 14 poin dari 7 pertandingan. Terbaru, Johor Darul Takzim tampil mengesankan. JDT menghancurkan wakil Korea Selatan, Pohang Steelers, dengan skor cukup telak 5-2, Rabu, 19 Februari 2025. Apa yang bisa saya katakan? Saya sangat gembira. Saya sangat bangga dengan tim ini. Semua orang sangat penting, ujar Jordi Amat melalui media sosial resmi Johor Darul Takzim. Jordi Amat pun ingin mempersembahkan keberhasilan Johor Darul Takzim lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Elite musim 2024-2025 untuk semua masyarakat Johor. Menurut Jordi Amat, masyarakat Johor selama ini telah memberikan dukungan maksimal kepada JDT, terutama ketika mereka berlaga di ACL Elite 2024-2025. Ini semua untuk orang Johor. Ayo datang dan nikmati, tegasnya. Hasil Manchester City versus Liverpool, skor 0-2. Liverpool memetik 3 poin berharga lewat kemenangan 2-0 di kandang sang rival, Manchester City. Laga berlangsung intens selama 90 menit, tapi pasukan Arne Slot lebih efisien. Minggu 23 Februari 2025 malam WIB, Manchester City meladeni Liverpool di Etihad Stadium dalam 2 lanjutan Premier League 2024-2025. Pertandingan diprediksi ketat, Liverpool lebih unggul. Tapi jelas Man City bukan lawan mudah. Kali ini Man City tampil dominan dalam kreasi peluang dan penguasaan bola,
Tapi justru Liverpool yang berhasil mencuri kemenangan lewat gol Mohamed Salah menit 14 dan Dominic Szoboszlai menit 37. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 64 poin dari 27 laga. Man City tertahan di peringkat keempat dengan 44 poin. Hasil Real Madrid versus Girona, skor 2-0. Real Madrid tampil tangguh untuk membekuk tim tamu Girona dengan skor 2-0. Pertandingan berlangsung menarik selama 90 menit. Skuad Carlo Ancelotti masih lebih unggul di segala aspek. Minggu 23 Februari 2025 malam WIB, Madrid meladeni Girona di Santiago Bernabeu dalam dua lanjutan La Liga 2024-2025. Los Blancos harus menang untuk terus menjaga persaingan di papan atas. Girona melawan dengan baik, tapi perbedaan level kedua tim jadi pembeda. Kali ini, gol kemenangan Madrid datang dari aksi Luka Modric menit 41 dan Vinicius Junior menit 83. Kemenangan ini menjaga posisi Madrid di peringkat 2 klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 dengan 54 poin, jumlah yang sama dengan Barcelona di puncak. Arne Slot, Jurgen Klopp 2 kali tolak undangan Liverpool. Manajer Liverpool, Arne Slot, menyebut Jurgen Klopp telah 2 kali menolak undangan The Reds untuk mengunjungi pusat latihan mereka. Alasannya, Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu setelah 9 tahun membesut The Reds. Masa baktinya yang sukses telah mengubah masa depan klub Merseyside, meski kini ia memilih untuk mengakhiri perannya. Arne Slot didatangkan sebagai pengganti pelatih asal Jerman tersebut, dan pelatih asal Belanda ini telah menikmati awal yang baik bersama The Reds. Di bawah asuhannya, klub saat ini berada di puncak klasemen Premier League, menyelesaikan fase grup Liga Champions di peringkat pertama, dan juga lolos ke final Carabao Cup. Meski telah pergi, Klopp tetap menjadi sosok yang sangat dicintai oleh pendukung The Reds. Namun, sejak kepergiannya, ia belum pernah kembali ke Merseyside. Slot mengungkapkan bahwa Klopp selalu dipersilakan untuk mengunjungi tempat latihan The Reds atau Anfield kapanpun dia mau. Namun, Slot mengakui bahwa Klopp belum menerima tawaran tersebut dan bahkan telah menolak 2 undangan yang diajukan oleh pelatih asal Belanda itu. Saya mengundangnya, Klopp, ke pertandingan kandang melawan Manchester City dan Real Madrid. Tetapi ia mengatakan kepada saya bahwa ia sedang berada di tempat lain di dunia, ujar Slot. Enzo Maresca soroti ketergantungan Chelsea pada Cole Palmer. Chelsea asuhan Enzo Maresca kembali mengalami kekalahan. The Blues takluk dengan skor 2-1 dari Aston Villa pada Sabtu 22 Februari. Setelah hasil buruk melawan Aston Villa, pelatih Enzo Maresca angkat bicara mengenai performa timnya, terutama mengenai kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang Philip Jorgensen yang memberi andil besar pada gol kemenangan Aston Villa. Selain menanggapi blunder yang dilakukan Jorgensen, Maresca juga memberikan pandangannya tentang Cole Palmer yang tidak mampu menjadi pembeda dalam laga tersebut. Cole adalah pemain top. Pemain top selalu ingin menang dan memainkan peran penting, tetapi hari ini dia tidak bisa. Dia memiliki beberapa peluang bagus yang dia gagal manfaatkan, tetapi tidak ada yang berubah. Kami sangat senang dengannya, ujarnya. Namun, Maresca menegaskan bahwa Chelsea tidak bisa selalu mengandalkan Palmer sendirian untuk membawa tim meraih kemenangan. Kami mengharapkan apa yang bisa dia berikan kepada kami, tetapi saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa kami tidak bisa mengandalkannya untuk setiap pertandingan. Kami membutuhkan seluruh tim. Hari ini bagus, tetapi sayangnya kami kalah. Kami benci kalah, tetapi ini adalah kenyataannya, pungkasnya. PSG harus ikut MU untuk dapatkan Alejandro Balde. Manchester United menghadapi persaingan dari Paris Saint-Germain untuk merekrut pemain bertahan Barcelona, Alejandro Balde, pada musim panas nanti. Paris Saint-Germain sempat dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Alejandro Balde pada bursa transfer Januari lalu. Saat itu, Nuno Mendes dikabarkan akan hengkang dari PSG di musim panas. Namun, bek asal Portugal tersebut justru menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim asuhan Luis Enrique yang membuatnya akan bertahan di Paris hingga 2029. Akibatnya, rencana kepindahan Balde pada bursa musim dingin pun gagal. Meski begitu, menurut laporan dari Vichages,
PSG masih memasukkan Balde dalam radar transfer mereka. Luis Enrique dikenal lebih memilih sistem rotasi dalam skuadnya untuk menjaga kebugaran pemain. Dengan strategi ini, ruang untuk pemain baru seperti Balde bisa tercipta. Di sisi lain, Manchester United disebut-sebut sebagai pihak yang paling serius dalam perebutan tanda tangan bek asal Spanyol tersebut. The Red Devils dikabarkan sangat ingin memperkuat lini pertahanan mereka dan terkesan dengan perkembangan Balde di Barcelona. Meski telah merekrut Patrick Dorgu dari Lecce awal bulan ini, United tetap tertarik untuk mendatangkan bek kiri lain yang berpotensi menjadi penerus Luke Shaw di Old Trafford. Pedri senang bisa kembali bermain di Las Palmas lagi. Sudah hampir 5 tahun sejak Pedri bergabung dengan Barcelona dan pemain muda ini tidak pernah menoleh ke belakang sejak saat itu dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di La Liga. Meskipun meraih kesuksesan yang tak tertandingi di Barca, Pedri masih memiliki hubungan yang erat dengan mantan klubnya Las Palmas. Itulah mengapa pertandingan tadi malam menjadi pertandingan yang istimewa bagi Pedri, karena ia mendapat kesempatan untuk kembali ke Gran Canaria untuk pertama kalinya sejak meninggalkan klub pada tahun 2020. Sehari setelah pertandingan, gelandang muda menjelaskan di media sosial mengapa pertandingan tadi malam merupakan pertandingan yang penting baginya secara pribadi. Salah satu hari yang paling menarik dan istimewa dalam karir saya telah berakhir. Saya sangat menantikan untuk bermain di Gran Canaria lagi, dan pada saat yang sama meraih kemenangan lagi untuk tetap berada di puncak, tulisnya di saluran media sosialnya. Jarrad Brandtwaite dilirik 3 klub top Inggris, David Moyes beri reaksi. Manajer Everton, David Moyes, memberikan peringatan kepada Chelsea, Manchester United dan Liverpool mengenai ketertarikan mereka pada Jarrad Brandtwaite. Jarrad Brandtwaite muncul sebagai pemain kunci bagi Everton musim lalu, menarik minat dari sejumlah klub besar di Inggris. Klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, dan bahkan rival lokal Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrut bek berusia 22 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir. Manchester United bahkan dilaporkan telah mencoba mendatangkannya pada musim panas lalu, tetapi gagal memenuhi harga yang diminta oleh The Toffees. Musim ini, Brandtwaite melanjutkan performa impresifnya seperti yang ia tunjukkan musim lalu. David Moyes lantas memperingatkan klub-klub yang berminat bahwa pihaknya hanya akan melepas Brandtwaite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi, Jarrad adalah pemain top. Jika ada yang ingin membelinya, saya sudah sering mengatakan ini, bawalah sekantung besar yang berisi uang. Kami mulai berpikir untuk melangkah ke depan dan merencanakan apa yang akan kami lakukan. Saya pikir kami memiliki tagihan yang harus dibayar, dan semoga kami bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba Son Heung-min masuk radar Manchester United. Manchester United dikabarkan tertarik untuk menggait penyerang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Bayer Leverkusen pada tahun 2015 dengan nilai transfer 22 juta pound sterling, Son Heung-min telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain sayap terbaik di Premier League. Namun, meski telah menjadi ikon di Tottenham, masa depan Son di klub mulai dipertanyakan. Menurut laporan dari situs web Spanyol Fichajes.net, pemain berusia 31 tahun ini bisa menjadi salah satu nama yang berpotensi meninggalkan Spurs pada musim panas ini. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026 membuat klub harus mempertimbangkan opsi untuk menjualnya sebelum nilai pasarnya menurun. Di tengah ketidakpastian tersebut, Manchester United dikabarkan terus memantau situasi Son. Klub asal Manchester ini melihat Son sebagai penyerang serba bisa yang dapat membawa banyak keuntungan bagi skuad mereka. Tidak hanya sebagai pencetak gol, Son juga dikenal karena kepemimpinannya di lapangan, keserbagunaannya dalam berbagai posisi serang, dan kualitas teknisnya yang memukau. Dengan performa United yang masih fluktuatif musim ini, kehadiran Son bisa menjadi solusi jangka pendek sekaligus mentor bagi pemain muda seperti Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund. Siap lakukan revolusi lagi, Milan bidik Fabio Paratici dan Maurizio Sarri. Beberapa laporan di Italia yang menyebut AC Milan kembali merevolusi petinggi klub dengan mendatangkan Fabio Paratici dan pelatih Maurizio Sarri. Rossoneri masih sakit hati setelah tersingkir di babak playoff Liga Champions di tangan Feyenoord. Ketegangan antara pelatih Sergio Conceição dan beberapa pemain juga telah menimbulkan kekhawatiran untuk jangka panjang klub. Terlebih secara dramatis mereka juga dikalahkan Torino dengan skor 2-1 di Stadio Grande Torino, yang menunjukkan bahwa ia mungkin tidak bertahan setelah kontrak jangka pendek yang berakhir pada bulan Juni.
Ini berarti fokus pada masa depan dan perubahan bisa saja terjadi di balik layar maupun di bangku kepelatihan. Menurut Milan Press, AC Milan sekarang tertarik untuk merekrut mantan direktur Juventus dan Tottenham Hotspur, Fabio Paratici. Saat ini ia diskors karena pelanggaran keuangan selama bermain di Juve. Larangan bermain selama 30 bulan yang berakhir pada Juli 2025. Ini juga merupakan tanggal berakhirnya kontrak direktur olahraga Milan Jeffrey Moncada. Paratici tampaknya menjadi favorit di depan Andrea Berta. Jika Paratici didatangkan, maka kemungkinan akan merekrut pelatih yang dekat dengan idenya, khususnya Maurizio Sarri yang saat ini tanpa klub setelah meninggalkan Lazio. Bahkan sebelumnya, Paratici merupakan sosok yang mendatangkan Sarri ke Juventus dan mereka memenangkan Scudetto bersama. Sarri mengundurkan diri di Lazio pada Maret 2024 dan saat ini sedang menunggu proyek yang tepat untuk kembali bermain.